Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman sahabat Tasli, alhamdulillah jumpa lagi di channel kesayangan kita Tasli TV. Kali ini juga masih bersama guru kita Ustadz Bambang Ridho hafizahullah, dan masih dalam series The Soleh Muslihun, upaya kita menjadi seorang muslim yang soleh, juga seorang muslim yang muslih. Tidak hanya soleh pribadi, tapi juga bagaimana menghadirkan soleh yang kolektif atau mensolehkan yang lain dan lain sebagainya. Baik, saya tidak sendiri, ada Ustadz Bambang juga yang bersama saya di studio Tasli kali ini. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustadz Bambang, siang ini agak mendung dan lumayan berat kayak ini. Iya, agak anginnya sepoi-sepoi gitu ya. Padahal di dalam rumah juga gitu. Dalam ruangan. Ruangan. Baik Ustadz Bambang, terakhir di obrolan kita sebelumnya, di episode sebelumnya kan tentang yang antum sebut atau Dr. Maji sebut sebagai al-mathalul a'la, tentang aturan hidup di dunia yang diberlakukan oleh Allah itu sudah sempurna gitu ya. Iya. Sebagai lawannya adalah al-mathalus sau, atau yang mungkin hari ini bisa dikatakan barat, atau apapun yang berdasar bukan dari tuntunan wahyu gitu. Iya, bisa dibilang. Kalau itu kemarin, sekarang kita mau ngobrolin apa Ustaz di kesempatan kita kali ini Ustaz? Iya, bismillah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa sih al-mathalul a'la gitu ya. Dan kemudian apa pembandingnya atau lawannya, yaitu mathalus sau. Kemudian kita juga sudah sempat menjelaskan, memaparkan kenapa kita butuh nih al-mathalul a'la gitu kan. Dan kemudian kenapa al-mathalul a'la itu juga hak prerogatif Allah kan gitu. Itu juga sudah sempat kita bahas. Nah, sebenarnya kita ingin menebalkan lagi di hari ini kenapa al-mathalul a'la, artinya al-mathalul a'la yang kita definisikan pada pertemuan yang lalu sebagai konsep kehidupan ideal manusia itu, kenapa kita butuh itu kan. Kenapa harus begitu gitu. Dan kemudian itu adalah hak prerogatif Allah gitu kan, yang sudah kita jelaskan itu. Nah, al-mathalul a'la atau konsep kehidupan ideal yang sudah disodorkan oleh Islam ini gitu ya. Memang kalau istilah umumnya, istilah populernya itu Islam itu soleh likulli zaman wa makan gitu kan. Islam itu ideal, cocok gitu ya, untuk setiap wilayah, masih relevan gitu ya, untuk setiap wilayah, untuk setiap manusia yang tinggal dimanapun ia berada gitu ya. Dan juga soleh likulli zaman, relevan untuk dipraktikkan masa kapanpun ya. di masa kapan. Artinya Islam ketika memberikan konsep kehidupan ideal itu, dia bukan cuma untuk Arab, tapi ya orang selain Arab juga sangat bisa dan sangat bermanfaat gitu ya. Karena yang mendesain itu, yang kita sebut dengan hak prerogatifnya itu Allah gitu kan. Walillahil mathalul a'la. Yang menciptakan. Ya Allah yang menciptakan semuanya kan. Masa orang Arab doang? Allah menciptakan orang Arab doang? Kalau orang Indonesia mah yang menciptakan siapa gitu, beda kan. Enggak, Allah kan menciptakan semuanya gitu. Berarti nilai-nilainya yang terkandung dalam agama Islam itu sangat universal. Nah, ini makanya kemudian berkaitan kan. Atau kalau kita tarik ke ayat Al-Qur'annya apa gitu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adapun kemudian Rasulullah dalam sepanjang kehidupannya gitu ya, baru tersebar Islam itu di seantero jazirah Arab gitu ya. Ya kan, walaupun kemudian dilanjutkan oleh para sahabat masuk ke Persia, ke berbagai wilayah, Romawi, ke Syam gitu kan. Ya itu kan memang satu fase atau tahapan-tahapan yang ideal, yang normal gitu kan. Nggak mungkin Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dari Mekah gitu ya, kemudian langsung mendakwahi
orang Romawi gitu. Kejauhan. Kejauhan dong. Memang harus dimulai dari Mekah Yang dulu gitu terdekat kan. ya. Nah, itu jelas kok Rasulullah memahami itu gitu kan. Litungzira ummal qura Waman wa man haulaha. Para ulama bahkan menafsirkan wa ma haulaha itu ya bukan cuman Taif, Thaif atau Madinah atau apa, enggak, wa ma seluruh haulaha. dunia lah Iya. kan. Itu sempat loh kalau nggak salah beberapa kan atau beberapa bulan lalu Ustaz, ada seorang ulama Dr. Zaglul An-Najjar kalau nggak salah Iya, dia, rahimahullah. rahimahullah, baru meninggal. Kan beliau termasuk orang yang sangat concern dalam Ijaz. ijaz ilmi gitu ya, Iya. mukjizat sains Iya, dan ilmu dalam Al-Qur'an gitu kan. betul. Beliau sampai pernah membahas tuh tentang Haulaha. Ummal Qura itu. Oh, oke. Emang sebenarnya Mekah loh yang menjadi titik pusat dunia bumi gitu loh. Oh, Itu beliau menukil juga dari penelitian seorang ilmuwan Muslim, siapa namanya saya lupa. Itu benar-benar di apa namanya dibuat center point-nya. center point-nya gitu. Bukan yang lain gitu kan. Dengan dibawakan riwayat-riwayat hadis-hadis bahwa apa gitu. Itu bisa dicek lah mungkin bagi yang Iya, bisa iya. bahasa Arab gitu. Nah, kembali lagi ya begitu. Soleh likulli zaman no makan gitu. Betul. Adapun Rasulullah Dakwah. mulainya dari Mekah, kemudian melebar. Tapi kan jelas tuh progresnya kan. Dilanjutkan oleh para sahabat ya. Dilanjutkan oleh para sahabat. Dan kembali lagi itu tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ayat itu sebenarnya ini Seth. Ayat itu sebagian orang memahaminya rahmatan lil alamin itu hanya Rasul tuh berkasih sayang. Sesempit itu gitu Seth. Iya, iya. Kalau antum memahami ayat itu gimana? Tadi ya universal tadi rahmah itu. Nah, ketika Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan beliau di waktu yang bersamaan tidak lepas dari sisi kemanusiaannya, apa sih ya jelaslah dalam beberapa ayat itu Allah menegaskan Rasulullah itu bashar gitu kan. Rasulullah bashar gitu. Oh ya, masih filaswar. Gitu kan. Nah, namanya manusia ya normal dong kemudian bukan hanya tertawa gitu kan. Bukan hanya bahkan kalau kita coba filosofikan gitu. Berkasih sayang. Iya. Itu caranya emang cuma satu gitu kan. Macam-macam gitu. Kalau ada ibu atau anak yang bandel, ada anaknya bandel gitu kan, kemudian menasehati dalam arti dimarahin lah gitu kan. Kan itu bentuk kasih sayang gitu kan. Apakah kemudian masa sayang rahmat itu cuman di apa namanya baik di doang gitu. baik Karena doang. sebagian begitu saya kesannya kayak ngapain sih marah-marah misalkan kalau ada simbol-simbol Islam yang dinodai gitu ya. Ngapain marah orang Rasul aja rahmatin lil alamin. Nah, kagak lengkap sih berarti itu ya mempelajari kehidupan. Iya. Padahal nggak sesempit itu ya. Iya padahal dan nggak sesempit itu dan padahal biodata manusia di muka bumi ini yang paling lengkap, paling jelas, Rasulullah. paling mudah didapati Rasulullah. Sampai kita bisa sampai pada tahap kayaknya kita lebih mengenal Rasulullah daripada bapak atau ibu kita gitu. Iya sih. Iya kan? Iya. Lah, kita mah kalau kita tanya diri kita sendiri dah atau kita tanya anak kita, kamu hafal nggak? Bapak kamu tuh tidur setiap malam madepnya ke arah mana? Terus kebiasaannya apa sebelum tidur? Kalau bangun tidur kayak gimana gitu. Itu aja anak-anak belum tentu ya. Belum tentu tahu. Lah kita bisa tahu Rasulullah kalau malam tuh sebelum tidur ngapain, nanti tidur madepnya kemana, bangun tidur apa yang dilakukan dan seterusnya gitu kan. Didokumentasikan dengan mudah, dengan jelas. Berarti antum kurang setuju tuh dengan makna tadi rahmatul alamin tuh. Cuma ini doang, cuma yang penting lembut-lembut nggak marah, doang, lembut. Gitu. Padahal makna yang lebih luas itu salihun likulli zaman wa makan. Nah, al-mathalal a'la ini sifatnya konsep kehidupan ideal yang ditawarkan oleh Islam itu kalau kita coba pahami lebih dalam lagi dia sifatnya untuk menjelaskan bahwa ini memang soleh likulli zaman wa makan, relevan untuk setiap tempat dan waktu. Ini karena memang tidak lepas sifat konsep kehidupan ideal yang ditawarkan Islam itu memang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, aspek
dasar kebutuhan hidup manusia sampai yang tertinggi, dalam arti jadi gini, Dr. Majid itu membagi level Mhm. value nilai kehidupan manusia ideal yang ditawarkan Islam itu menjadi 3. Oke. Akan menjawab atau memenuhi tiga level ini. Level yang terendah adalah level memenuhi kebutuhan dasar jasad manusia. Yang kedua, kita sebutkan dulu level-levelnya, baru nanti kita coba jelaskan dan Oke, kita boleh. jabarkan contoh-contohnya gitu. Boleh, Ustaz. Level yang kedua kemudian eh, value nilai kehidupan ideal yang ditawarkan Islam juga memenuhi atau menjaga kelestarian kehidupan manusia. Mhm. Kemudian yang ketiga nanti, ini yang tertinggi, value-value Islam lah gitu ya. Itu mengangkat level kehidupan manusia yang ke tempat yang lebih tinggi lah gitu. Artinya gini, coba ya kita dari yang level terendah dulu gitu. Mungkin contoh kali, Ustaz. Contoh gitu ya. Ya, teman-teman kan mungkin lebih ngena atau lebih paham kali ya. Dengan contoh gitu Dengan ya. Nah, contoh. misalnya gini, Islam itu tidak menihilkan kok bahwa manusia itu harus menjaga kebutuhan dasar jasmaninya gitu kan. Contohnya apa misalnya? Contohnya makan, minum gitu Ya, kan. ada perintahnya malah. Ada perintah, kulu washrobu kan gitu kan. Iya, betul. Makanlah, minumlah gitu kan. Tapi kan kemudian memang Islam memberikan Batasan. batasan gitu. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan gitu kan. Iya. Segala sesuatu kayaknya yang berlebihan mah nggak apa namanya Nggak baik. nggak baik gitu kan. Nah, bahkan Rasulullah sempat menegur gitu kan, menegur beberapa sahabat yang berusaha gitu ya, ingin terlihat lebih Kuat. lebih abid, lebih apa ya, lebih ahli ibadah gitu kan, dibanding Rasulullah gitu. Contohnya itu pernah suatu kali ada beberapa sahabat kalau puasa kagak mau iftar, nggak nyambung terus gitu kan. Sholat malam nggak mau tidur. nggak mau tidur, bahkan sampai nggak mau menggauli istrinya gitu kan. Nggak mau makan daging gitu dan seterusnya dan seterusnya. Lah, wah Rasulullah dengar yang seperti itu ditegur dan tegurannya keras gitu. Mabalu aqwamin qalu kadza wa kadza. Ini apa-apaan? Siapa nih yang ngomong begini nih? Siapa yang melakukan ini seperti itu gitu kan? Aku aja yang aku adalah seorang nabi gitu kan. Yang paling tahu. Yang paling tahu dan ya jelas kok ada legitimasi dari Allah gitu kan. Apa namanya? Gak gitu-gitu amat ya. Gak gitu-gitu amat gitu. Ana asumu wa uftir. Aku kalau puasa ya aku buka juga di waktunya gitu. Usolli wa anam, sholat malam tapi aku tidur. Wa tazawwajun nisa, aku menggauli istri-istriku gitu kan. Dan seterusnya gitu. Lah ini Islam loh. Jadi Islam tidak menihilkan kebutuhan sisi kemanusiaan, pemenuhan kebutuhan mendasar jasmani manusia. Yang justru dilakukan oleh Islam yang kemudian membuat semakin indah dan itu ada sifat menjaga batasan jasmani manusia, itu ada batasannya itu. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Kalau udah berlebihan mah waduh. Jadi ajaran Islam itu secara dasar manusianya aja nggak melanggar atau tidak menabrak gitu kan. Dan itu level paling pertama, level paling rendah. Apa namanya? Memenuhi kebutuhan jasmani gitu lah. Nah, begitu juga yang kedua, value-value Islam itu apa juga, tadi yang kedua, sorry? Yang kedua adalah bahwa value Islam itu menjaga kelestarian, keberlangsungan kehidupan manusia. Contohnya apa? Ada syariat nikah. Iya. Syariat nikah itu kan jelas lah untuk memberikan memperbanyak keturunan, kemudian apa namanya terjadi keberlangsungan hidup gitu kan, manusia kemudian ya bisa terus eksis di atas muka bumi ini gitu kan. Tapi kemudian kan beri batasan. Nikah yang seperti apa? Artinya apa asal kawin gitu kan? Kan enggak. Kumpul kebo kan gitu kan. Ini tidak lepas juga bahwa memang dalam penelitian modern manusia itu didapati sebagai entitas makhluk yang
pada dasarnya kalau tidak diberi batasan, dia Liar. liar, lebih liar dari hewan. Balhum adal kan gitu kan. Ulaika kal an'ami balhum adal. Kan maksudnya gini, hewan itu kata riset modern gitu ya, riset sains modern, mereka itu butuh makan ketika kemudian kebutuhannya Tercukupi, selesai. udah Udah selesai. nggak bakal. Artinya kalau ada kemudian Kelebihan apa gitu. pokoknya dia nggak bakal makan lebih lah gitu. Secukupnya gitu. Secukupnya. Begitu juga kebutuhan biologisnya gitu. Mereka akan melawan hubungan biologis, habis itu udah selesai gitu kan. Nah, kalau manusia beda. Manusia ketika sudah tercukupi kebutuhan makan, minum perutnya gitu dan biologisnya gitu ya. Mereka masih ada keinginan diberi, itu anugerah ya. Di satu sisi dia adalah anugerah dari Allah. Dia diberikan kemampuan untuk mengeksplor lebih jauh gitu. Betul. Jadi kalau udah kenyang, kayaknya menarik nih gitu kan. Nambah gitu kan. Mungkin bukan nambah, cari menu yang lain. Cari menu yang lain kan gitu kan, pengen nyobain yang lain gitu. Nah, datang Islam itu untuk menjaga agar kemudian manusia tidak lebih liar daripada hewan itu termasuk sendiri. tadi pernikahan. Termasuk itu pernikahan. Contoh paling mudahnya begitu, pernikahan gitu. Yang nomor 3 apa, Ustaz? Yang nomor 3 yang tertinggi, Islam mengantarkan manusia sampai pada level tertinggi kehidupan manusia dalam arti apa tuh, Ustaz, maksudnya? Ya sudah, namanya hidup tuh emang benar-benar pengorbanan memberikan manfaat kepada seluruh manusia tanpa ada keinginan timbal balik dapat feedback gitu. Itu kan kalau kita lihat kehidupan para sahabat yang dididik oleh Rasulullah, itu kan sudah sampai pada tahap itu gitu kan. Iya. Ketika perang Dzatur Riqa kalau nggak salah, yang para sahabat itu ya nggak punya sendal, nggak punya alas, dalam keadaan riqa, panas-panasan sampai pecah-pecah gitu. Itu kan pengorbanan yang sangat tinggi kan. Itu kan kita harus pahami tujuan misi-misi ini kan memang untuk penyebaran Islam nih. Tapi mereka mau loh berkorban. Dan secara umum ghazwa-ghazwa atau perang-perang yang dijalani oleh Rasulullah itu gitu kan kagak ada APBN nih. Sehingga kemudian perlu iuran. Setiap orang memodali diri sendiri, artinya memodali uang dari kantong sendiri, sekaligus taruhkan nyawa sendiri. Siapa yang mau hari ini begitu? Ayo. Udah modal sendiri gitu. Taruhannya nyawa gitu. Lah siapa yang mau kalau hari ini gitu kan, katakan gitu. Itu dilakukan oleh para sahabat. Dan itu dilakukan oleh para sahabat karena memang mereka sudah terpapar oleh value-value Islam yang mengantarkan manusia sampai kepada level tertinggi. Bahkan harus kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Kan gitu kan. Kalau nggak salah yang paling menurut Ana ini Set ya, kalau tadi bahasa antum modal buat perang Tabuk gitu Set. Kayak apa tuh Tabuk, kan perjalanannya jauh gitu kan. Sampai dideskripsikan oleh Allah dalam Al-Qur'an Sa'atul Usrah. Iya, disebut juga kan ya namanya sulit lah. Sulit, benar-benar sulit. Jalannya jauh. Emang benar kalau antum APBN nggak ada. Sehingga Rasul kayak ngajak, ayo siapa yang mau ini kan? Siapa yang mau berdonasi? Berarti intinya jiwa, raga, harta itu bisa mengantarkan seseorang kalau diberikan untuk Allah, Set ya. Iya dong. Artinya kalau dalam pandangan Islam itu nilai tertinggi seseorang itu saat dia sudah mendermakan semua yang dia miliki buat agama ini. Tanpa ada pamrih. Tanpa ada keinginan ada imbal balik. Iya. Itu kan makanya kemudian dalam Islam ada istilah ihsan. Itu bukan sekadar istilah bukan cuma sekedar istilah gitu kan. Tapi itu adalah value gitu. Ihsan itu. Ihsan tuh orang sudah enggak peduli. Yang penting gue berbuat baik, memberikan manfaat kepada siapapun. Dan kalau kita mau tahu contohnya seorang yang muhsin itu siapa, kan Rasulullah tuh. Paling mudah tuh. Dan menarik tuh kalau kita lihat surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra kan, surat Al-Isra jelas ya. Ayat pertama dan kedua, dan pokoknya ayat pertama itu kan berbicara tentang Rasulullah kan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi gitu. Itu kan tentang Muhammad gitu kan. Betul.
menariknya sebelum surat Al-Isra itu ayat apa ya? Surat An-Naml apa surat apa teh? Intinya ayat terakhir yang kemudian berikutnya adalah ayat Al-Isra tentang Rasulullah Isra Mi'raj itu kan wa innallaha ma'al muhsinin kalau nggak salah. Jadi seakan-akan Lama al-muhsin. lama al muhsinin itu seakan-akan memang Rasulullah adalah muhsin, ya jelas lah itu. Secara qarinahnya itu begitu gitu. Munasabah. Munasabahnya gitu kan. Ilmu munasabah. Nah, ini nih menariknya nih. Contoh Rasulullah ihsan dalam arti ihsan beliau sudah kebaikan beliau sudah sangat tinggi. Ketika kita bisa melihat Rasulullah di Mekah itu berbuat baik tanpa memandang suku, ras, dan sekalipun keyakinan atau agama. Makanya kemudian ada istilah ada Islam, ada iman gitu kan. Kan itu leveling gitu kan. Dalam satu kesempatan Rasulullah, apa sih bedanya Islam dan iman? Rasulullah kan mengatakan begini, al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Seorang muslim itu standarnya adalah ketika orang yang ada di sekitarnya itu terselamatkan, aman dari gangguan tangan dan lisannya gitu. Levelnya masih muslim nih, masih sama muslim, masih lokal gitu. Tapi kalau mukmin, iman itu udah lebih tinggi. Al mukminu man aminahun nas fi amwalihim wa apa namanya wa a'radihim gitu dan seterusnya lah gitu. Intinya man aminahun nas gitu. Mukmin itu ketika orang yang ada di sekitarnya bahasanya udah nas, udah bukan al muslimu man salima al muslimuna gitu. Udah bukan cuma muslim lagi nih. Lebih umum, lebih luas. Mau yang muslim, mau yang non muslim itu merasa aman. Hartanya dia merasa aman, harga dirinya, kehormatannya merasa aman. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah kan. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Setelah 13 tahun kalau kita coba hitung-hitung datanya yang orang Mekah yang masuk Islam setelah 13 tahun tuh kurang lebih hanya 200-an orang. Dari total orang Mekah 8.000 kurang lebih gitu ya. Dan ternyata ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah ngasih tugas ke Ali kan. Ali, ada orang banyak nih titipannya, hartanya kepadaku, engkau tolong kembalikan kepada pemiliknya gitu kan. Lah, yang dibutuhkan Ali untuk mengembalikan titipan-titipan itu 3 hari. 3 hari mah kayaknya kalau uang pada saat itu dinar ya, emas atau perak gitu. Kayaknya 3 hari kalau yang dititipkan kepada Rasulullah 5 kilo emas atau dinar atau perak gitu. Kayaknya sehari selesai kalau 5 kilo. Kan beras kan ada tuh yang 5 kiloan. Stentengan doang mah selesai kali sehari gitu kan. Banyak. Lu banyak dong. Dan berarti orang-orang Mekah berapa persen tuh? 8.000 cuman dikurangi 200 berarti kurang lebih 7.800-an. Berapa persen itu? 90% lebih orang Mekah kalau untuk urusan aku ingin menitipkan hartaku di mana yang aman gitu. Zaman itu belum ada bank. Yang paling aman ya ke Muhammad. Padahal berbeda keyakinan, berbeda apa namanya? Ya jelas lah berbeda keimanan juga gitu. Itu tuh. Nah itu praktek sih jelas gitu. Bahwa apa namanya? Tadi konsep kehidupan ideal Muslim yang ditawarkan oleh Islam itu sampai orang itu merasa aman ya. Temenan sama orang Islam tuh aman. Itu kalau tadi dari yang 3 hal itu dia nomor berapa? 2 apa 3? Udah sampai paling tinggi itu. Udah paling tinggi itu. Dia bisa bermanfaat ya. Iya, bermanfaat. Bermanfaatnya udah bukan cuman sesama orang muslim lagi. Lah sekarang mah sama orang muslim berantem. Iya kan? Ya Allah. Buru-buru ngasih manfaat. Buru-buru ngasih manfaat. Ngasih mudorot adanya. Ngasih mudorot, ngasih bahan-bahan keributan itu kan, ya Allah. Nah berarti Ustadz ini tadi ya antum sebutkan bahwa al-mathal a'la itu dia diantaranya sangat relevan dengan berbagai macam kondisi dan masa ya atau waktu ya. Hal apa lagi Ustadz yang bisa dikatakan mendukung atau bisa membuktikan bahwa ini loh al-mathal a'la? Nah
Apa tuh Ini kira-kira? menarik nih. Heeh. Coba kita lihat masalus sau. Oh, Kita kita bandingkan, komparasi dulu kita nih. komparasi gitu. Kalau bukan al-masalah a'la yang ditawarkan oleh Islam Mhm. dan dia katakan dalam tanda kutip dia klaim sebagai al-masalah a'la, ini value nilai, value ideal kehidupan gue tuh seperti ini gitu. Kita uji dia akan relevan Di mana di mana, dan di masa apa? di masa apa gitu kan. Coba lihat misalnya jangan-jangan value-nya hanya relevan atau bermanfaat dan menjauhkan dari mudarat hanya untuk Sebagian bangsa tertentu gitu ya, atau untuk sebagian orang. ras tertentu, atau untuk ormas tertentu gitu, atau untuk diri sendiri tertentu gitu. Wah, itu cara mengujinya begitu gitu kan. Bisa jadi kebijakan apa misalnya Amerika gitu kan, kebijakan politiknya luar negerinya gitu kan. Itu kan misalnya gitu ya. Wah, dia kira-kira kebijakan-kebijakan dia akan memberikan dampak kebermanfaatannya hanya untuk Amerika doang Atau atau untuk yang lain. yang lain. Walaupun kemudian di mimbar-mimbarnya mah ya ngomongnya ini untuk keamanan dunia. Tapi kan tinggal kita ini aja, kita uji aja. Iya, bisa. Ya lihat aja itu gak jelas apa namanya bukti nyatanya lah gitu. Berarti dengan mengkomparasikan Dengan mengkomparasikan itu kita akan terbukti. akan tahu. Kalau yang paling ini contoh yang mungkin bisa kita lihat langsung zaman ini dari Al-Masal A'la tadi kan antum sempat nyepil tentang pernikahan kan. Ya. Sekarang kalau dari sisi masalah saunya gimana, Ustaz? Ya mungkin salah satu contohnya adalah kalau orang berpegangan bahwa wah kalau value gue mah child free gitu kan. Nah, itu sebenarnya bertentangan dengan kebutuhan dasar seorang manusia. Oh Kebutuhan iya. dasar seorang manusia adalah mau atau selalu ingin untuk kekal abadi. Oke. Itu dalam riset modern itu dikonfirmasi itu, diafirmasi bahwa manusia itu pada hakikatnya punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini maksudnya kebutuhan dasar jiwa dan emosionalnya bahwa dia selalu ingin kekal dan abadi. Ya buktinya kita makan, lapar kita makan. Itu kan Biar nggak mati. biar nggak mati kan gitu kan. Kita mau apa namanya mau nyebrang, kita lihat dulu kanan kiri gitu kan. Itu kan manifestasi, bukti konkret bahwa kita itu punya naluri itu gitu. Cuman masalahnya setiap hari manusia ditampakkan fakta dan keniscayaan bahwa kamu nggak bisa kekal dan abadi di dunia ini. Pasti ada yang mati tuh kan. Pasti mati. Tuh lihat ini. Dan kematian itu kan nggak ada standar dalam arti yang mati mah yang usianya udah 60 tahun kagak. Ada yang baru lahir kemudian mati kan gitu kan. Sehingga kemudian Islam memberikan loh value untuk kemudian kekal abadi, tapi kekal abadi ini yang elegan. Kekal abadi apa? Kekal abadi satu di akhirat, jelas itu. Makanya Islam memberikan ayo beramal soleh, beramal soleh. Kamu akan kekal abadi, betul di dunia memang tidak bisa kekal abadi. Di akhirat kekal abadi. Termasuk nikah itu dan kemudian memiliki anak gitu. Itu salah satu bentuk kekal abadi, pengekalan dan keabadian dalam arti yang Islam gitu. Artinya kita habis memang karena kita akan mati gitu. Tapi ada anak keturunan yang akan melanjutkan. Iya. Itu dia. Berarti memang supaya kita tahu mana yang masalul a'la atau bagaimana keindahan al-masalul a'la, rasanya kita emang selalu melihat lawannya, Ustaz. Betul. Supaya lebih lebih oh iya gitu. Nah, kalau kata aneh lupa Ibnu Mas'ud apa Ibnu Abbas? Gimana? Araftu syarr lal syarr. Hudzaifah Ibnu Yaman malah. Araftu syarr lal syarr bal tawaqqi. Faman lam ya'rifi syarr waqa'a fi. Itu kan salah satu walaupun tidak secara letterlock gitu ya. Barang siapa aku mengetahui atau belajar tahu tentang keburukan-keburukan itu atau lawan kebaikan bukan untuk melakukannya, untuk menghindari dalam arti bisa jadi emang biar terhindar dari perbuatan buruk atau memperkokoh keyakinan saya terhadap kebaikan itu. Betul. Terhadap al-masalah alam misalnya begitu kan.
Nah, begitu juga sebenarnya kalau kita lihat Al-Qur'an, Heeh. Al-Qur'an memang memberi pengetahuan kebaikan-kebaikan saja? Kan enggak. Enggak, Di situ ada ancaman-ancaman, ancaman-ancaman, ada cerita-cerita tentang nih orang binasa. orang-orang yang buruk, yang binasa tuh karena keburukan, dia Iya, zalim, dia ini, dia itu, betul betul. tentang togut gitu kan dijelaskan. Firaun. Itu kan berarti memang Islam atau Al-Qur'an sendiri menjelaskan, Mhm. ketahuilah ini yang baik, ini yang buruk, Harus dibegitukan harus katanya. dikomparasi. Dan berarti apa nih Sat pesan sebagai mungkin bagian dari akhir episode kita kali ini, Mhm mhm. eh atau langkah-langkah apa deh supaya karena gini kadang ya kadang Sat, sebagian kita tuh udah kadung silau dengan konsep-konsep barat gitu Iya, Sat. Sehingga konsep Islam atau konsep Quran yang tadi panjang lebar bahkan dari episode lalu kita bilang Al-Mathalul A'la itu mhm, nggak ngena gitu Sat. mhm mhm. Kira-kira apa tuh Sat? Satu satu hal yang Hmm. paling penting, terutama untuk anak-anak muda nih, Iya ya iya. pada umumnya untuk semuanya lah Siapa gitu. sih? Baik. Ketika kita melihat, apapun itulah terutama yang datang dari barat, datanglah atau pandanglah pertama kali dengan mindset kritis, Nggak langsung telan-telan aja langsung nih. nggak telan-telan aja. Hmm. Bukan skeptis ya, tapi kritis. Kalau Iya iya. skeptis tuh cuman, "Ah, masa sih masa sih Nggak mau cari doang," tahu. nggak mau cari tahu lebih dalam gitu. Dia Heeh. cuman menolak-nolak doang gitu Hmm. kan. Nyindir-nyindir, "Ah, masa sih?" Tapi kalau kritis enggak, Dia akan cari tahu. dia akan cari tahu. Dia enggak langsung menerima, kemudian dia Saring dulu lah. disaring dulu, dikomparasi, karena kita diberikan kita panjang tuh membahas Akal. tentang akal tuh kan, Heeh. kita diberikan tools itu kok gitu. Iya. Intinya itu ya Sat, ya, nggak Mhm, langsung telan mentah-mentah. betul betul. Supaya ya takutnya kita menganggap itu sebuah gaya hidup yang ideal, Mhm mhm, ternyata malah kehancuran. iya Karena dia masuk atau bahasa Quran dan dibahasakan oleh Dr. Majid itu sebagai mathalus saw itu. iya. Atau mungkin cara satu lagi yang terakhir, cara salah satu caranya adalah kan, mudahnya adalah imanilah Quran dengan baik. Oke. Nah, tapi sekarang mungkin mengimani Quran dengan baik itu bukan hanya sekedar, mendoktrin diri kita bahwa Al-Quran memang wahyu Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu bisa kita imani dengan baik dengan cara kita mencari bukti keotentikannya. Hmm. Itu bisa itu, Iya. dicari ke bukti keotentikannya secara empiris dan rasional gitu kan. Hmm. Buku yang sering kita spill-spill sebenarnya, Apa tuh? An-Naba Al-Azim tuh, Oh iya iya Syekh iya. Muhammad Abdullah Darras gitu. Hmm. Itu kan buku yang mengajak agar kita bisa mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran itu wahyu, otentik, tidak dan terjaga gitu ya keotentikannya dengan bukti-bukti Empiris. empiris dalam arti secara sosialnya, Hmm. secara sosok Muhammadnya, Nalar. dengan nalar lah intinya Iya gitu, iya. bukannya sekedar doktrin gitu. Ya mungkin Buku kapan-kapan itu udah ada yang terjemahin belum tuh Sat? wallahu alam tuh ya. Tapi Iya, Masya menarik lah Allah. kapan-kapan dibahas Heeh, gitu. Masya Allah tuh. Jadi kita teman-teman pesan dari Ustadz Ridho khususnya buat anak muda lah yang katanya open minded gitu ya. Nah, Jangan keburu-buru silau dulu ya Ustadz ya dengan mhm, gaya hidup ide apa hari ini. Cobalah mendekat dengan memahami bahkan punya daya kritis ya supaya kita bisa mengkomparasi dan mencari tahu mana sebenarnya yang lebih ideal untuk kita lakukan untuk kita jadikan role model kita atau rules dalam hidup kita di dunia ini. Syukran Ustaz Bambang baik atas ilmunya nih, Masya baik Allah. Nanti kita sambung lagi saat baik ngobrol-ngobrol baik, insya Allah siap. di episode yang akan datang. Begitu mungkin teman-teman sahabat asli, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.